I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. Hai guys, balik lagi sama Mel dari channel AutoFM TV. Nah, kali ini Mel punya mobil Eropa keluaran dari Mercedes-Benz ya. Tipenya kali ini kita akan review di C250 AMG tahun 2016. Kilometernya baru berjalan di 35.000 aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan review dari mobil Mercy tersebut, silakan teman-teman stay tune dulu, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga untuk dukung dari channel AutoFM TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFM TV. Oke, sebentar lagi kita akan review di bagian eksterior dan interior, serta harganya nanti di bagian akhir video nanti. Oke, langsung aja. Oke, untuk Mercy yang kali ini AutoFM dapat warnanya di black on black ya, interiornya juga di warna hitam. Kita mulai dulu start di bagian depannya. Oke, di bagian lampunya, di sini lampu utamanya dia sudah LED ya, LED Intelligent Light System, warnanya sudah putih dengan model yang terbaru ya. Kemudian juga ini dia DRL-nya juga sudah warna putih ya. Kalau untuk di Mercy kalian bisa perhatikan nih detail kecil-kecilnya nih, ada logo Mercy sekecil ini aja kelihatan. Kemudian untuk grill bagian tengahnya pun sangat simpel ya, hanya 2 grill, dan juga di bagian atas dan bawah dan tengahnya ini dia bentuknya seperti di kotak-kotak bolong gitu ya. Untuk logo Mercy ya tahun muda 2010-2012 ke atas, dia sudah logo tempel seperti ini ya. Oke, kita langsung lanjut di bagian sensornya. Di sini ada 4 titik sensor di bagian depan. Untuk grill bawahnya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia tidak punya fog lamp. Ini ditutup dengan jaring-jaring kotak seperti ini ya. Oke, untuk di bagian bannya kita lihat dulu di sini. Bannya kita dapatnya mereknya di Bridgestone, ukurannya dia ada di 225 per 45, ringnya di 18. Kemudian untuk dari ground clearance-nya ya teman-teman, di sini ground clearance-nya cukup pendek ya, hampir 1 jengkal ya, hampir 1 jengkal untuk dari mobil sedan. Jadi so far sih memang kondisinya tidak bisa terlalu tinggi ya. Oke, untuk spionnya dia sudah reactable ya, jadi otomatis untuk dari sebelah kanan dan kiri kalau kita unlock ya. Terus juga teman-teman bisa lihat ya, untuk dari warna spionnya ini dia sama warna hitam sebody dengan warna dari si Mercy-nya tersebut. Untuk dari Mercy C2,5 dia tidak punya talang air, tapi dia menggunakan list warna silvernya. Terus juga untuk mobil Mercy C2,5 dia punya tambahan yaitu ada sunroof dan panoramik. Nanti kita akan coba di bagian interiornya ya. Oke, sekarang kita close dulu. Otomatis dia punya spionnya naik kembali. Untuk di bagian tangki bensin, dia posisinya ada di sebelah kanan. Itu teman-teman tinggal langsung unlock aja mobilnya, tekan dia punya penutup, nanti otomatis langsung terbuka. Jadi berbeda sama mobil Jepang lainnya yang mesti dibuka katupnya di bagian interior. Kalau Eropa tidak ya. Begitupun teman-teman kunci kembali mobilnya, penutup atau pendorong dari tangki bensinnya tidak akan bisa terbuka. Jadi dia ke-lock kembali, itu secara otomatis ya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Untuk Mercy C2,5 di bagian belakang ini, dia bagian tampilan untuk lampunya ini dia sangat menonjol ya, jadi tidak terlalu semok tapi tidak terlalu kecil juga, pas untuk dari lampunya. Stop lampnya yang pasti sudah LED. Terus juga di sini ada emblem C250, kemudian ada listnya lagi di bagian bawah, logo Mercy-nya. Dan untuk kamera mundurnya dia ada di bagian posisi bawah sini. Kalau teman-teman transmisinya mundur, dia baru akan otomatis turun ya dari kamera mundurnya. Ada 1, 2, 3, 4 titik sensor di bagian belakang dan ditutup lagi dengan grill-grill yang berlubang. Tapi ini dia ditutup semuanya di rapat ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagasinya. Kita buka melalui tombol yang ada di bagian kunci. Otomatis terbuka, tapi bukan berarti dia power back door, dia manual tutupnya ya. C2,5 ini dia punya 2 tipe, ada yang ATPM dan ada juga yang CBU. Kalau yang ATPM dia pastinya tutupnya secara manual seperti ini. Oke, dia punya segitiga, masih ada. P3K-nya masih lengkap. Ruang dari kabin bagasinya masih cukup lebar ya, masih bisa taruh koper, ditidurkan. Terus juga kita akan lihat
Untuk dari ban serepnya kita tidak dapat, hanya ada pompa, kemudian ada towing, ada kunci ya. Terus juga ini ada keranjang ya teman-teman. Ini tuh keranjang untuk taruh barang-barang. Nah, kalau teman-teman posisikannya benar, ini dia akan terbuka keranjangnya. Sebentar ya. Oke, ya posisi keranjangnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau bawa barang, tuh taruh-taruh, ini bisa sesuatu di sini gitu ya. Kemudian ini bisa dilipat kembali. Ya, jadi lebih efisien ya. Terus juga untuk di bagian bawahnya lagi kita ada dapat di bagian sebelah sini. Nah, ini kita masih ada dapat jaring-jaringnya tuh untuk penutup dari bagian bagasi atau kabin belakang ya. Jadi masih komplit. Oke, sekarang kita akan tutup kembali di bagian bagasinya. Kita akan lanjut ke bagian interiornya. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. Oke, untuk dari Mercy C250 ini teman-teman bisa langsung lihat ya, untuk dari secara keseluruhan mobil ini tuh sangat-sangat enak banget untuk dibawa sendiri. Kenapa Mel bilang begitu? Untuk dari setirnya aja ini enak banget tuh ya teman-teman tuh. Jadi berasa bisa bawa sendiri tanpa mesti ada driver. Kemudian juga untuk di bagian setirnya dia punya banyak kelengkapan. Kontrol setirnya dia sudah ada, kemudian dari cruise controlnya juga bisa kita atur. Kalau misalnya teman-teman mau ngatur seng kanan kiri, ingat ya, dia ada di sebelah kiri. Tuh. Atau misalnya teman-teman pengen wipernya digunakan, nah ini tinggal teman-teman putar aja, ya. Terus diatur beberapa kecepatannya. Di kontrol setirnya dia punya ada voice over, ada ke home. Nah ini bisa teman-teman lihat trip, navigasi, kemudian radio, media, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat ya. Kita klik aja yang trip. Kilometernya ini berjalan di 35.600 ya. Jadi ini kilometer asli. Autoframe medium, mobil tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Terus teman-teman kalau mau atur teleskopiknya, nah ini bisa secara elektrik tuh. Jadi tinggal dimajuin, tinggal dinaikin, tinggal dimundurin ya. Disesuaikan dengan kenyamanan dari teman-teman pada saat berkendara tuh ya. Jika sudah, tinggal di adjust saja. Terus untuk di bagian di samping kanan kiri ya, atau di door trim, di sini dia sudah dilengkapi dengan speaker dan printer ya. Speakernya dari Mercy C2,5 ini mereknya di Burmester ya. Jadi suaranya, soundnya masih enak, masih bagus. Lalu untuk dari pengaturan kursinya, nah pengaturan kursinya tidak ada di bawah kanan atau kiri ya, tapi di bagian door trimnya. Ingat, dia dari posisi tombol ini, tinggal teman-teman majuin, mundurin. Terus juga misalnya teman-teman mau lebih tinggi kursinya, nah ini bisa di adjust. Atau di bagian kepalanya pun mau diturunin atau dinaikin, nah ini bisa tuh, seperti ini ya. Kalau misalnya mau diatur electric memory seat seperti sesuai kegunaan kita sehari-hari, bisa nggak Mel? Bisa ya teman-teman. Ini ada M 1, 2, 3, teman-teman atur aja. Klik dulu M-nya 1, misalnya mau maju dulu, kedua mau lebih tegap. Nah nanti bisa disesuaikan pada saat mobil ini teman-teman nyalain, dia langsung otomatis bergerak sesuai dengan yang sudah teman-teman atur gitu ya. Bukan hanya di bagian driver, tapi di passenger pun juga bisa ya, di sebelah kiri juga sudah ada. Oke, kita lanjut. Untuk dari dashboardnya ini dia sudah soft touch. Untuk dari wooden panelnya hanya di bagian door trim kanan kiri. Di bagian depannya hanya polos seperti ini ya, list polos warna silver. Terus AC-nya ini dia ada 5 buah di bagian depan, 3 tengah, ujung kanan, ujung kiri ada 1 masing-masing. Untuk di bagian tengah ini ada pengaturan tombol dari menu, ada fan speed, ada heater coolernya, terus juga dari rear AC-nya ini bisa diatur. Buat taruh CD, masukin CD bisa, navigasinya. Oke, ini kita geri dulu ya. Nah, where to? Tinggal kita adjust aja, sebentar ya. Kita coba view map. Oke, ini posisinya sesuai ya teman-teman, karena ini Mel lagi ada di Mangga 2 Square, jadi posisinya memang sesuai. Terus juga kalau misalnya teman-teman pengen ke radio, nah ini bisa, tinggal langsung diklik aja, nanti langsung muncul dari radionya. Karena ini pakai radio, jadi mohon maaf ya agak sedikit kresek-kresek. Medianya ada connect Bluetooth, bisa. Ini untuk connect telepon. Kalau sudah connect ke Bluetooth, otomatis ya. Kemudian ini ada lampu hazardnya, yang bisa teman-teman nyalain. Kita coba geser ke atas di vehicle.
vehicle ini adanya vehicle setting di owner manual atau dynamic select. Nah ini bisa teman-teman adjust tuh, mau yang mana, ambient lightnya dinyalain atau dimatikan tuh, ambient light colornya pun ini teman-teman bisa adjust ya. Exterior lightingnya ini yang ada di bagian spion, ini semua tinggal teman-teman adjust ya. Warnanya dia ada netral dan polar atau biru, kita ganti ini aja ya, kuning. Oke, kita next. Di bagian bawahnya kuncinya ini dia sudah start stop engine, jadi teman-teman bisa langsung pencet start stopnya dan injak rem aja, dia langsung otomatis menyala. Untuk di bagian box yang ada di dalam sini, ini bisa dibuka ya teman-teman. Ada 2 buah cup holder, 1 buah tempat charger, dan juga untuk taruh barang-barang kecil di bagian dalam ya. Kita tutup kembali. Di sini ada touchpadnya, ada 2 touchpad, bisa menggunakan manual kalau teman-teman mau digeser. Kalau ini secara touchscreen, nah ini tinggal digeser aja tuh, langsung otomatis dia bergerak. Tinggal back, terus juga kalau misalnya kalian mau volumenya di up, tinggal dorong ke atas. Kalau mau volumenya down, tinggal dorong ke bawah. Ini untuk powernya nyala atau matikan. Kemudian di sini dynamic, ini ada pilihannya ya. Ini untuk mode dari si mobil C2,5-nya. Ada sport, sport plus, individual ya. Terus juga ini ada comfort, ada eco. Nah kita pakainya yang eco karena ini akan berbeda ya terasanya. Kalau sport plus warnanya jadi merah, lebih sedikit kencang nanti kita bawa saat berkendaranya ya. Kita pakai yang comfort aja deh ya, lebih enak. Oke, kita next lagi di bagian box belakangnya lagi. Tara bisa taruh barang juga ya. Terus ini ada tempat chargernya juga di bagian dalamnya, tutupnya masing-masing. Di bagian atasnya ini yang tadi Mel sudah jelaskan, kalau kita punya sunroof panoramik, tinggal sekali klik aja dia langsung otomatis terbuka ya teman-teman dari si sunroofnya. Hanya seperti ini aja Mel, betul, jadi tidak bisa sampai ke belakang karena ada panoramiknya. Kita close kembali. Kemudian di bagian atasnya Mel ini dia ada pengaturan dari lampu tengahnya. Terus juga ini ada tempat untuk taruh kacamatanya ya di sebelah sini. Bisa tinggal kalian taruh aja. Untuk di bagian dashboard paling ujung ya, ini buku-bukunya masih ada, masih lengkap ya. Tuh. Jadi silakan teman-teman screenshot aja untuk dari buku-bukunya, masih lengkap semua. Sekarang kita mau lanjut ke bagian review di kursi belakang ya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian terakhir yaitu kursi penumpang. Nah di samping Mel ini ada armrest ya, jadi seperti ini posisinya kalau lagi main handphone atau baca sesuatu, ini membantu banget ya armrest itu. Terus selain ada armrest, di sini juga ada tempat box yang bisa kita taruh barang-barang kita. Kemudian ini ada cup holdernya di masing-masing kanan kirinya, jadi sudah tersedia ya, tinggal teman-teman taruh saja untuk dari minumannya. Kemudian jika kita angkat kembali armrestnya, ini bisa muat sampai 3 orang di bagian tengah. Karena di bagian tengah ini dia ada penengahnya ya, yang cukup tinggi. Jadi kakinya tuh mesti agak sedikit melebar ya untuk duduk yang di bagian tengah. Kemudian untuk di bagian door trimnya, di sini tadi Mel udah jelasin bahwa dia punya ada wooden panel, ada speaker, ada tweeternya, mereknya sama di Burmester. Dapat kelengkapan kray-nya juga ya. Ini kalau teman-teman tidak menggunakan tinggal dilipat kembali. Terus juga untuk dari bagian kursi penumpang ini tidak bisa di-adjust lagi ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa, oh ini lebih mundur lagi dong, nggak bisa ya. Jadi ini udah standar dan memang sudah kliknya seperti ini, jadi tidak bisa digeser lagi ya. Kalau ditanya ini, jadi Mel duduknya tegak banget atau masih ada berasa lumayan bersender? Sebenarnya lumayan cukup tegak, tapi masih kalau di bawah perjalanan masih cukup nyaman kok kelihatannya gitu ya. Di bagian depan Mel ada 2 buah AC. Ini 2 buah AC-nya juga teman-teman bisa adjust dari fan speed-nya. Terus juga ini dari heater atau coolernya. Nah ini tinggal dinaikkan aja kalau merasa dingin sekali atau kurang dingin, bisa tinggal di low saja. Di bagian depannya ini juga tempat buat kita taruh barang ya. Tapi tolong dipastikan jangan terlalu berat karena ini nanti karetnya akan menjadi lentur ya kalau terlalu berat barangnya. Karena ini sunroof panoramik, jadi di bagian kepala Mel kurang lebih 1 jengkal ya. Tuh, jadi hampir mendekati, sedikit mentok ya. Terus untuk di bagian kaki ini masih standar lah, masih bisa nyaman juga sih untuk di bagian legroomnya ya, jadi masih aman.
Oke teman-teman, tadi Mel udah jelasin untuk dari Mercy C2,5 ini di 2016 kilometer 35.000 ya. Untuk pajaknya ini teman-teman terima di Maret 2025. Ini panjang banget ya. Untuk harganya ini Mel buka di 500 jutaan rupiah. Harga pastinya silahkan teman-teman cek aja di websitenya Autofam yang ada di www.autofam.net, atau bisa juga langsung hubungi nomornya Mel aja di 081389 teman-teman bisa juga langsung cek ke Instagramnya Autofam, karena kita punya juga yang ada di autofam_marketing, autofam_cibubur, dan juga melisa_autofam. Kalau misalnya teman-teman pengen nonton video-video keseruan yang ada di timnya Autofam, silahkan langsung kunjungin aja ke TikToknya Autofam yang ada di Autofam TV. Nanti juga akan live ya untuk kasih lihat stok-stok yang lagi ready di Autofam apa saja. Posisinya Autofam ada di 2 tempat, di Mangga Square dan juga di Cibubur. Nanti alamat lengkapnya di bagian bawah sini. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk review dari Mercy C250 2016 yang lagi Autofam punya. Nanti teman-teman bisa langsung tanyain aja ke nomor Mel, ada ready stock Mercy apa aja, pengen SUV, pengen semi-semi SUV, nah kita juga lagi ready stock. Silahkan teman-teman hubungin aja ke nomor Mel. Thank you ya semuanya udah ngikutin review dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Autofam TV. Bye-bye.